kalian mau ngambil jurusan apa, atau misalnya kalian mau masuk di program studi apa. Nah, dari awal kalau misalnya kalian sudah tahu bakat minatnya itu enak. Nah, nanti akan memudahkan kalian untuk mengambil mapel-mapel pilihan. Nah, misalnya nanti ketika jadi materi ini soal bakat minat ini masuk dalam bakat skolastik. Nah, jadi bakat skolastik itu adalah bakat bagaimana kalian itu apa kemarin? Ada yang ingat bakat skolastik? Skolastik apa? Skolastik itu apa? Ada yang ingat nggak bakat skolastik? Bakat yang Oke. Perilaku. Pencapaian Bakat akademik. perilaku. Oke, iya. Nah, bakat skolastik ini adalah bakat yang berkaitan dengan program studi atau bakat yang berkaitan dengan bagaimana kalian nanti menjalani, bagaimana kalian nanti me, apa ya, ibaratnya itu eh, kekuatan dan kemampuan kalian dalam melaksanakan, menjalani dan mengikuti program-program studi atau selama kalian 3 tahun. Nah, jadi ketika bakat minat kalian sudah paham, nah itu kalian tidak akan ada kendala. Nah, misalnya kok saya itu susah ya di matematika. Kok saya itu susah ya misalnya untuk memahami bahasa. Misalnya nanti bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, ada nggak dari kalian itu yang merasa susah untuk mapel-mapel bahasa? Nah, ketika kalian sudah tahu bahwa oh ternyata memang saya itu bakatnya bukan di bahasa. Nah, maka dari itu ketika kalian nanti mengerjakan soal-soal mapel bahasa itu kalian akan sedikit kesulitan. Nah, berarti ketika kalian sudah tahu bahwa bakatnya tidak di bahasa, nah, kalian nanti jangan mengambil jurusan-jurusan bahasa. Atau kalian kalau mau ngambil, kalian harus punya effort yang lebih, harus punya apa ibaratnya itu latihan yang lebih keras dibandingkan dengan teman-teman yang punya bakat di bahasa. Nah, ya ini yang untuk tes bakat bahasa. Jadi di sini tes bakat bahasa ini ciri-cirinya atau parameternya adalah yang pertama, anaknya itu suka membaca, kemudian suka bercerita, kayak Dea ya, suka bercerita. Oke. Jadi kalau misalnya dia suka dongeng, dia suka gosip, oke, dia suka apa ya, misalnya kayak lambe-lambe turah. Nah, kalau adik-adik tahu, nah itu adalah mereka punya bakat bahasa. Nah, jadi dia itu pinter ngomong, pinter cerita. Nah, kalau kalian misalnya dari SD itu ada yang pernah ikut lomba bercerita atau lomba mendongeng, atau kalau kalian itu pernah lihat kakak siapa itu yang pendongeng di beberapa event-event. Nah, dia itu adalah orang yang punya bakat bercerita. Nah, kenapa? Karena bakat bahasa ini dia harus punya banyak kosakata. Dia harus punya banyak perbendaharaan kata. Nah, dia harus punya kemampuan untuk menggabungkan kata-kata dan menjadi sebuah kalimat, kemudian menjadi sebuah cerita. Nah, kemudian kalau kalian nanti punya bakat bahasa, kayak yang pertama adalah coba kalian ngarang cerita, kemudian kalian buat cerita itu menjadi buku. Nah, itu akan menjadi sebuah produk untuk kalian. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia itu suka mengarang cerita tadi ya. Kemudian suka bikin lelucon atau membuat lelucon. Nah, jadi kalau misalnya ada teman kalian ini yang orangnya lucu, oke. Siapa yang di teman-teman kalian yang lucu? Humorisnya tinggi, lucu siapa? Anaknya tuh lucu, suka apa namanya, suka apa lawak dan lain sebagainya. Nah, dia tuh suka bikin lelucon. Dia suka menghibur. Nah, dia punya bakat bahasa. Nah, kemudian sangat menikmati belajar bahasa asing. Nah, misalnya ada dari kalian itu yang sangat suka dengan belajaran bahasa asing. Atau misalnya kalian ada nggak yang bisa bahasa Korea? Yang biasa nonton Intan. nonton nonton Korea. Intan Mi. Intan. Nah, Intan ternyata bisa bahasa Korea. Kemudian dia nonton
anime-anime Jepang. Nah, ternyata dia juga bisa bahasa Jepang. Nah, ternyata si Intan ini punya minat atau punya bakat yang tinggi di bahasa. Nah, nanti ketika dia itu, nah untuk bakat bahasa ini tidak harus kalian ngambilnya jurusan bahasa ya. Nah, tetapi akan membantu kalian. Misalnya kalian nanti jurusannya mau ambil teknik atau kalian mau ambil jurusannya itu kedokteran. Nah, kalian akan lebih mudah untuk mempelajari beberapa bahasa. Oke. Jadi itu yang akan menjadi daya dukung. Oke. Jadi nggak harus misal bakatnya bahasa, kalian ngambil jurusannya bahasa. Nah, nanti tinggal kita lihat bakat yang lainnya apa. Nah, biasanya bakat bahasa itu akan menyertai bakat yang lain. Oke. Kemudian mudah menghafal kata-kata yang lumayan aneh. Nah, jadi kalau kalian itu ada temen yang atau misal kalian itu sangat mudah menghafal kata-kata yang lumayan aneh atau kata-kata yang asing, kata-kata yang zaman-zaman sekarang atau kata-kata yang misalnya dari bahasa-bahasa Latin dan lain sebagainya. Nah, kalian punya kemampuan di bahasa. Nah, kemudian tadi ya punya banyak perbendaharaan kata. Selanjutnya hafal dengan nama, tempat, dan tanggal. Nah, jadi anak yang punya bakat bahasa ini dia hafal nama-namanya. Oke, siapa di sini yang hafal nama-nama semua siswa di MTS? Baik kelas 1, 2, atau 3? Nah, Ya, hafal Mi. kemudian siapa yang hafal? Aura. Oke. Oke, nah, misalnya dia hafal tuh nama-namanya, kemudian tempat-tempatnya. Dia kalau misalnya diminta untuk menjelaskan atau diminta untuk menyebutkan tempat-tempat, dia itu hafal. Kemudian tanggal-tanggal. Nah, dia itu misalnya si Seva misalnya. Seva itu hafal semua tanggal-tanggal lahir teman-temannya. Oke. Jadi dia itu hafal semuanya, sampai ustadz-ustadzanya itu hafal tanggal lahirnya. Oke. Yang sering di-prank-prank gitu ya. Oke, nah jadi itu kemudian senang mendengarkan kata-kata lisan. Nah, anak dengan kemampuan bahasa ini senang juga dengan dongeng. Nah, dia tuh senang kalau misalnya mendengarkan. Itu adalah apa namanya anak dengan bakat bahasa. Selanjutnya, unggul dalam pembelajaran yang melibatkan menulis atau membaca. Nah, biasanya anak-anak dengan bakat bahasa ini dia sangat unggul ketika pembelajaran menulis atau membaca. Oke, contohnya Aura misalnya, Aura dia itu membaca puisi. Nah ternyata dia punya bakat di bahasa. Atau misalnya menulis puisi, menulis cerpen, menulis artikel. Nah, anak-anak yang punya bakat bahasa itu sangat bagus kalau dia bisa menulis artikel. Jadi setiap artikel atau esai kalian tulis saja. Nah, itu akan menjadi pemacu atau akan menjadi motivasi kalian untuk menggali lagi bakatnya. Semakin banyak kalian menulis itu akan semakin kelihatan seberapa jauh bakat kalian di bidang menulis atau bahasanya. Oke, nah kemudian suka mencari literatur atau bacaan yang berkaitan dengan hal yang diminati. Oke, jadi anaknya itu kalau kita lihat istilah sekarang itu adalah kutu buku. Nah, dia sukanya membaca, sukanya mencari informasi-informasi dan lain sebagainya. Nah, dia adalah anak-anak dengan kemampuan bahasa yang tinggi. Oke, kemudian siapa di sini yang ingin jadi pelukis, desainer, atau eh, apa ya, DKV, desain komunikasi visual, atau yang suka gambar-gambar, poster? Atau yang suka Hadir Mi. menggambar-gambar di kamarnya, di bukunya. Ya, nah, oke, kita lihat Alma. seperti apa. Pak Salma. Oke. Ya, jadi anak-anak dengan tes bakat menggambar, dia itu suka melihat gambar visual yang jelas ketika memejamkan mata. Jadi dia itu ketika memejamkan mata, dia akan melihat visual gambarnya. Oke. Nah, orang-orang dengan bakat gambar ini biasanya dia akan mencari inspirasi, dia akan mencari gambarnya itu dengan memejamkan mata. Dia nggak bisa, eh, ibaratnya gini, idenya atau visualisasinya itu dia akan dapatkan dengan suasana yang hening. Nah, orang-orang dengan bakat gambar ini dia
cenderung suka dengan sesuatu atau kondisi-kondisi yang memang tidak begitu ramai. Nah, dia butuh fokus. Nah, jadi dia ketika misal memejamkan mata, dia bisa melihat visualnya. Dia bisa melihat visualnya, kemudian dari visual itu dia tuangkan ke dalam gambar atau ke dalam proyek. Nah, kemudian dia itu juga peka terhadap warna. Nah, kalau misalnya ada yang suka lomba mewarnai, nah, anak dengan tes bakat gambar yang tinggi atau kemampuan bakat gambar yang tinggi, dia itu pasti akan apa ya, pinter untuk memadukan warna. Oke, jadi misalnya dia disuruh menggambar pemandangan atau menggambar rumah atau apa, nah, dia pasti akan memadukan warnanya itu sangat sangat serasi. Beda kalau misalnya yang tidak punya bakat gambar itu yang penting ada warnanya, tetapi akan kelihatan sangat berbeda dengan anak-anak yang punya bakat gambar. Oke, karena dia punya kemampuan untuk memadukan warna atau dia peka terhadap warna-warna. Nah, termasuk juga misalnya eh kalau misalnya yang melukis, kemudian kalau misalnya kalian ada yang suka kayak outfit, nah outfitnya itu, oh ini harus dipadukan dengan warna apa. Nah, dia biasanya memang sangat apa namanya ya, tinggi di bakat gambarnya. Oke, kemudian sering menggunakan kamera foto atau video untuk merekam hal yang menarik. Nah, kalau kalian misalnya lebih suka menggunakan foto atau video-video ketika kalian misalnya berada di satu tempat, di video atau misalnya di foto-foto, cara untuk menceritakan apa yang kalian temukan itu, nah berarti kalian cara mempresentasikannya atau cara menceritakan satu tempat, satu kejadian atau satu keadaan itu kalian dengan video atau dengan apa gambar. Nah, karena anak dengan bakat gambar ini biasanya dia itu akan sulit untuk menyusun kalimat. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ini, eh, anak dengan bakat gambar itu dia akan lebih suka membuat proyek. Oke, nah bakat gambar ini nanti akan berkaitan dengan bakat seni. Nah, jadi anak-anak dengan bakat gambar, dia lebih suka cara mempresentasikannya itu dengan gambar. Contohnya, eh ada anak yang dia itu mau mempresentasikan satu apa ya, satu daerah misalnya, dia menggunakan poster. Misalnya ada anak yang dia itu ingin mempresentasikan tentang bullying atau tentang narkoba atau tentang remaja sehat. Nah, dia buat poster, dia buat gambar-gambar, dia mempresentasikan dengan gambar. Jadi dia akan lebih pandai, dia akan lebih mudah menjelaskannya itu dengan foto, dengan video. Nah, akan beda dengan anak yang dia itu misalnya dia punya bakat gambar, dia disajikan tulisan, paragraf-paragraf yang jelas, dia harus merangkai kata-kata, dia harus membuat makalah atau membuat laporan, itu dia akan susah. Jadi itu plus minusnya ya. Orang yang bakat bahasa itu dia akan lebih suka atau akan lebih mudah memahami konsep, memahami sesuatu itu dengan bacaan, dengan tulisan. Tapi anak yang dia itu bakat gambar, dia eh, tidak begitu apa ya, ibaratnya itu tidak begitu tinggi pemahamannya ketika dia harus membuat tulisan. Oke. Nah, tapi dia akan berusaha untuk mempresentasikan atau menjelaskan sesuatu ini itu dengan foto, dengan video. Nah, itu akan lebih mudah. Oke. Jadi itu ya untuk yang bakat gambar. Nah, makanya nanti kalian eh, apa ya ibaratnya itu coba dilihat kira-kira kalian itu lebih condong ke mana. Oke. Atau misalnya ketika kalian diminta untuk, nah contohnya gini, ada nggak dari kalian yang misalnya WA atau IG atau apa ditanya posisinya di mana? Nah, kemudian diambillah satu gambar atau kalian rekamlah video, kemudian itu dikirimkan. Jadi tanpa harus kalian itu menjelaskan bla bla bla. Oh, saya posisinya di sini, di sampingnya Indomaret, kemudian sebelah kanan ini. Itu harus menjelaskan satu persatu bagian dengan tulisan itu agak susah. Nah, makanya
dia menjelaskannya dengan foto, dia menjelaskannya dengan video bahwa oh saya di sini. Nah, secara tidak langsung itu dia menjelaskan tetapi menggunakan video. Oke, jadi dia akan memberikan satu apa ya, satu penjelasan, akan memberikan satu presentasinya itu dengan video atau dengan foto. Nah, karena dia ada kesulitan ketika dia harus membuat atau merangkai kata-kata. Nah, salah satu contoh juga, jadi ada anak yang dia itu kemampuan di gambarnya itu tinggi, tetapi memang dia di bahasanya itu tidak begitu tinggi. Nah, jadi dia waktu kuliah itu dia karena dia tahu bahwa dia bakatnya gambar, kebetulan memang anak seni, jadi dia ambil program studinya adalah seni seni ukir, seni pahat. Nah, kemudian dia sama sekali tidak bisa kalau harus membuat makalah. Oke, jadi dia itu kesulitannya adalah ketika dia harus merangkaikan kata, dia harus membuat makalah, membuat skripsi itu dia kesulitan. Nah, makanya ketika dia mau wisuda, mau lulus, dia tidak membuat skripsi. Nah, tetapi dia membuat patung. Jadi dia membuat patung, gambar patungnya itu adalah wajahnya dari dosen-dosen di seni rupa. Nah, kemudian dia buat pameran di galeri. Kemudian ada pengunjungnya. Nah, pengunjungnya itu nanti dia akan membeli tiket. Jadi pengunjung itu diberikan tiket dan itu beli tiketnya. Nah, nanti si dosennya itu cara mengujinya adalah dosennya juga ikut datang di pameran itu, kemudian dia apa dosennya itu keliling. Kemudian nanti ujiannya di situ. Jadi ujiannya adalah dia membuat project, bukan membuat skripsi. Nah, dengan kemampuan itu dia bisa lulus tepat waktu, bahkan 3,5 tahun dia sudah lulus. Bahkan dia bisa lulus 3,5 tahun. Nah, kemungkinan ketika dia membuat skripsi, dia akan kesulitan karena memang kemampuannya dia tidak bisa merangkai kata-kata. Nah, makanya nanti ketika ketika kalian itu sudah tahu nih misalnya bakat saya itu gambar. Nah, berarti nanti coba ketika kalian nanti lomba-lomba atau apa kalian ikuti yang berkaitan dengan gambar. Atau nanti ketika kalian kuliah, kalian ambilnya teknik. Nah, ini juga biasanya anak-anak teknik itu ada beberapa anak teknik yang dia itu tidak mengambil skripsi. Jadi dia ambilnya tugas akhir, project. Nah, kadang anak-anak teknik, anak-anak yang IT, kemudian anak-anak yang dia itu seni, dia memiliki kesulitan dalam bahasa. Oke. Nah, jadi mereka biasanya akan lebih mudah untuk membuat project, untuk membuat satu karya dibandingkan mereka harus menulis. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat ya, harus bisa melihat dan memprediksi kira-kira saya itu masuknya di mana. Nah, nanti kalau ternyata masuknya di gambar, ya kalian harus paham apa yang harus saya lakukan dan biar tidak menjadi kendala ya kalian harus harus apa ambil yang sesuai dengan bakatnya. Oke, nah kemudian suka mengerjakan teka-teki, puzzle dan jigsaw. Nah, jadi mereka suka dengan teka-teki, dengan puzzle. Nah, kalau kalian suka nyusun-nyusun puzzle, nah dia punya kemampuan di gambar. Kemudian suka menggambar dan mencoret-coret. Nah, biasanya anak ini memang hobinya coret-coret. Nah, mungkin bisa terdeteksi ketika masih kecil. Jadi kalau kalian punya adik, nah adiknya itu misal umur berapa? Umur 1 tahun. Nah, 1 tahun itu sukanya nyoret-nyoret. Jadi kalau kalian lihat, biasanya kan kalau anak kecil coret-coretnya di tembok. Nah, nggak usah dimarahin, nggak usah di apa dilarang karena secara tidak langsung dia itu sedang menuangkan bakatnya. Nah, nanti kita akan melihat. Jadi dari coretan itu pastikan lama-lama itu akan ada perubahan. Nah, yang pertama itu kalau misalnya tidak mau di tembok berarti sajikanlah media gambar yang lain. Contohnya ada papan tulis kecil atau dengan buku-buku, kertas. Nah, itu nanti bisa menjadi media. Nah,
Tinggal kita nanti amati kira-kira nanti dari coretan itu akan membentuk apa atau perkembangannya seperti apa. Nah, kalau nanti misalnya dilarang atau dimarahi, nah khawatirnya nanti itu dia apa ya tidak akan percaya diri. Nah, dia tidak akan percaya diri, kemudian dia tidak mau mencoba lagi. Nah, sebetulnya itu menjadi bakatnya dia, tapi karena dilarang, karena dimarahin, akhirnya dia takut untuk mencoba lagi. Oke, jadi kalau kalian yang suka nyoret-coret, kayak coret-coretnya tapi jangan coret-coret yang asal ya. Coret-coretnya itu memang kalian suka gambar-gambar. Kalau usia-usia ini kan memang sudah terbentuk ya. Kalau masih kecil kan biasanya dia coret-coret yang nggak jelas. Nah, itu silakan nanti bisa dilatih gitu. Oke, nanti dilanjutkan aja kalau kalian suka gambar kayak gitu. Siapa tahu itu ternyata menjadi bakatnya. Oke, kemudian mudah membayangkan bagaimana penampakan suatu benda. Nah, biasanya anak-anak yang bakat gambar ini dia akan mudah membayangkan penampakan suatu benda. Oke, di sini penampakan itu bukan penampakan yang lain ya, yang apa negatif gitu ya. Jadi penampakan di sini misalnya eh, kalian pernah lihat info orang hilang nggak? Ada yang pernah lihat info orang hilang atau misalnya di kantor-kantor polisi, misalnya DPO. Nah, jadi salah satu kemampuan dari anggota polisi atau timnya itu adalah dia harus punya kemampuan di bakat gambar. Nah, jadi misalnya ada orang si A, misalnya dia kecopetan, dia dirampok, misalnya dirampok, kemudian dia lapor polisi. Nah, dia lapor polisi, dia akan menjelaskan ciri-cirinya. Oh, orangnya tinggi, eh, besar, kemudian rambutnya sebahu, misalnya matanya bulat, lebar, kemudian ada kumisnya, terus dia menggunakan kacamata, dia menggunakan topi, terus kaosnya itu misalnya kaos lorek-lorek kayak gitu. Terus di apa di pipi kanannya misal ada tahi lalatnya. Nah, si petugasnya itu dia harus punya kemampuan atau bakat gambar tinggi karena dari cerita-cerita itu dia akan membayangkan penampakan suatu benda atau seseorang. Oh, berarti oh seperti ini. Nah, mereka yang punya kemampuan bakat gambar itu dia akan membuat gambar itu yang persis. Jadi seolah-olah itu dia sedang melihat apa yang sedang diceritakan. Nah, itu nanti akan dituangkan dalam gambar. Nah, biasanya nanti oh ciri-cirinya seperti ini. Menyerupai yang memang disebutkan oleh si pelapor. Nah, itu manfaatnya ya kalau misalnya punya bakat gambar. Oke, kemudian sangat menyukai bacaan dengan banyak gambar atau ilustrasi. Oke, nah biasanya anak-anak dengan bakat ini, misalnya ketika disajikan buku paket atau buku mata pelajaran, dia sangat bosan kalau melihat tulisan-tulisan yang banyak. Nah, dia caranya gimana? Nah, dia suka cerita-cerita yang bergambar. Misalnya komik, kemudian cerita-cerita yang memang menyajikan banyak gambar dan ilustrasi. Nah, atau misalnya ketika kalian memang tingginya di gambar dan rendah di bahasa, ketika kalian belajar itu kalian akan susah untuk membaca atau menganalisis bacaan yang full text. Nah, caranya berarti kalian cara belajarnya membuat gambar. Oke, misalnya proses fotosintesis apa? Nah, kalau kalian itu misal kesulitan membaca teks yang full, kalian bisa menggunakan gambar. Jadi kalian gambar, kemudian kalian beri warna satu persatu. Nah, itu nanti yang akan memudahkan kalian dalam belajar. Nah, tes bakat gambar ini adalah eh, tipe gaya belajarnya. Oke, tipe gaya belajarnya itu nanti adalah gaya belajar yang visual karena dia membayangkan, karena dia melihat gambar. Oke, jadi dia harus visual. Oke, dia tidak bisa yang
audio atau dia tidak bisa yang kinestetik. Nah, dia bisanya yang visual atau membayangkan atau melihat. Oke, dan orang-orang dengan bakat ini dia ketika disajikan buku itu harus ada gambarnya. Nah, oke, jadi itu ya suka yang dengan banyak-banyak gambar. Oke, kemudian tes bakat logika. Nah, tes bakat logika ini eh, apa ya? Parameternya adalah dia mudah melakukan penghitungan angka di luar kepala. Nah, tes bakat logika ini adalah biasanya dimiliki oleh anak-anak yang matematika, anak-anak yang suka eksak. Nah, dia punya tes bakat logika yang tinggi. Kemudian mudah mengingat angka-angka. Oke, misalnya skor, nomor HP, dan yang berhubungan dengan angka. Selanjutnya suka pelajaran matematika dan ilmu pasti. Nah, dia suka dengan ilmu pasti. Kemudian hobinya main games dan memecahkan masalah. Selanjutnya selalu berusaha mencari pola, keteraturan, dan urutan yang logis. Nah, kemudian mempunyai ketertarikan pada perkembangan baru sains. Nah, terus yang terakhir adalah dia berpikir dengan konsep yang jelas. Oke. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan. Saya lebih suka berpikir dengan konsep yang jelas, ada aturannya dibandingkan dengan memikirkan konsep yang apa, memikirkan konsep yang belum jelas atau konsepnya itu belum jelas. Nah, biasanya anak-anak dengan bakat logika, dia itu saklek dengan aturan. Dia saklek dengan sesuatu yang teratur. Dia tidak mau sesuatu yang itu tidak teratur. Jadi sudah terkonsep. Oke. Nah, orang-orang dengan bakat logika, oke, dia kadang apa ya, kuat di ini misalnya kalau dia bilang A, yo A. Kalau misalnya B, ya B. Kalau misalnya masuknya jam 9 ya jam 9. Kalau misal selesainya jam 12 ya jam 12. Karena dia sudah punya keteraturan. Jadi polanya itu sudah terbentuk. Nah, biasanya orang-orang seperti ini itu punya disiplin yang tinggi. Nah, karena dia hidupnya itu berpola. Jadi sudah ada rumusnya, sudah ada hitungannya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian menemui temen nih, dia yang saklek dengan aturan ini, dia saklek dengan apa waktu, dia harus ini, dan punya pola-pola yang jelas, konsepnya jelas. Nah, dia punya bakat logikanya yang tinggi. Nah, tinggal nanti dia akan diarahkan mau ambilnya yang eksak apa, matematikanya, fisikanya, atau di mana. Oke, nah kemudian yang suka musik, nah di sini ada bakat musikal. Jadi eh, ciri-cirinya adalah memiliki suara merdu, kemudian lebih cepat tanggap apabila ada musik yang sumbang. Jadi dia itu akan sangat peka ketika mendengar musik-musik yang sumbang atau tidak pas nadanya. Kemudian dapat memainkan alat musik. Nah, selanjutnya merasa hidup sengsara tanpa musik. Nah, orang-orang ini tuh biasanya akan boring, akan merasa apa sepi kalau tidak ada musik. Kemudian terkadang itu melantunkan lagu saat berjalan kaki. Nah, biasanya mereka kalau misalnya jalan kaki itu sambil bernyanyi. Kemudian dapat mengikuti irama musik dengan mudah. Nomor 7, mengenal nada-nada berbagai macam lagu. Dan yang terakhir adalah anaknya itu dia sering mengetuk-ketuk jari berirama atau bernyanyi saat belajar. Jadi misalnya ada yang ketika belajar atau ketika di kelas. Nah, kalian pernah lihat nggak di kelas ngalami ada teman yang kalau belajar itu nggak bisa diem. Jadi kalau belajar itu dia misalnya seringnya itu ngetuk-ngetuk meja atau misalnya sambil nyanyi-nyanyi sendiri. Nah, oke, jadi kemungkinan anak ini punya bakat musikal yang tinggi. Jadi dia memiliki ciri-ciri seperti itu. Oke, mungkin kalau misalnya yang tidak paham, itu kan akan menjadi gangguan ya. Kayak biasanya kalau misalnya gurunya atau temennya yang tidak paham, ketika dia belajar itu dia biasanya ramai. Dia ngetuk-ngetuk meja, ini kan itu kadang mengganggu. Nah, mungkin itu memang mengganggu, tetapi ternyata itu adalah bakatnya. Nah, nanti tinggal kita apa sounding aja misalnya, oh karena memang dia itu punya bakat ini ya, hal-hal seperti itu pasti akan keluar. Tinggal nanti dari kedelapan ini mana yang apa ya dominasinya itu lebih kuat. Oke, kadang dia bisa mengenal musik atau irama, tapi dia
suaranya tidak begitu merdu. Ada. Jadi tinggal nanti salah satu mana yang dominan yang memang muncul dari ciri-ciri si orang tersebut. Oke. Nah, kemudian ini bakat kinestetik. Nah, bakat kinestetik ini adalah anaknya tidak bisa diam. Jadi anaknya itu selalu inginnya itu kegiatan, anaknya itu tidak bisa anteng dan dia tidak begitu suka kegiatan yang monoton. Oke. Misalnya kegiatan yang dia itu harus duduk lama, kegiatan yang dia itu harus sistematis terukur mendengarkan ceramah lama banget. Dia biasanya akan eh, males. Nah, atau dia itu akan selalu gerak-gerak terus. Nah, jadi di sini adalah karakternya yang pertama dia menguasai satu atau beberapa olahraga. Nah, misalnya ada yang suka kemarin yang taekwondo yang juara. Nah, oke. Taekwondo itu kinestetiknya tinggi karena dia memang harus apa ya menggunakan tubuhnya ya untuk menguasai beberapa jurus dan lain sebagainya dan memang taekwondo ini memang kinestetiknya lumayan tinggi selain sepak bola kemudian futsal basket itu juga kinestetiknya tinggi kemudian menikmati saat melakukan kegiatan acting atau menari nah kalau kalian yang suka menari nah, bisa jadi kalian punya bakat kinestetik. Kemudian pandai menirukan orang lain. Oke, kalau misalnya kalian yang suka atau pandai menirukan karakter film, kalian bermain peran, nah itu dia kinestetiknya juga tinggi. Kemudian suka pekerjaan yang melibatkan keterampilan tangan. Nah, keterampilan tangan itu banyak ya, misalnya menjahit, kemudian memahat, kemudian merajut, dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan tangan. Oke, kemudian tidak betah duduk diam dalam waktu lama. Nah, biasanya anak-anak ini dia nggak bisa nih duduk dalam waktu lama. Oke. Nah, kayak misalnya saya mengalami sendiri adalah anak kedua itu dia kinestetiknya tinggi. Dia nggak bisa duduk anteng. Dia selalu pengennya itu lari-lari, pengennya itu selalu melakukan hal-hal yang apa ya, tubuhnya itu harus bergerak. Jadi energinya itu sangat lebih dan dia itu tidak bisa kalau misalnya harus monoton, harus duduk lama, harus mengikuti sesuatu itu yang apa namanya ya sistematis dia tidak bisa. Oke. Nah, karena dia harus punya ruang gerak. Kemudian gagasan terbaiknya muncul biasanya saat berjalan atau kegiatan fisik. Nah, terkadang ide-idenya itu muncul ketika dia itu berkegiatan. Misalnya ketika dia itu jalan, dia itu lari, dia itu olahraga. Nah, terkadang ide-idenya itu muncul saat tubuhnya itu bergerak atau ada aktivitas tubuhnya. Tapi ketika tubuhnya itu dia monoton, dia tidak aktivitas, itu idenya akan sulit muncul. Nah, karena orang dengan bakat kinestetik ini memang harus didorong dengan gerakan tubuh. Oke. Kemudian suka menghabiskan waktu luang dengan aktivitas di ruang terbuka. Nah, jadi orang-orang dengan kinestetik yang tinggi, dia itu tidak suka kalau misalnya ada jam kosong atau misalnya ada waktu-waktu luang, dia di kamar, dia mager, dia tidur, dia duduk, itu dia tidak bisa. Nah, dia akan lebih suka misalnya waktu luangnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas di luar. Oke. Kemudian sering menggunakan gerak tangan atau bahasa tubuh saat mengobrol dengan orang lain. Nah, misalnya kalian pernah atau lihat teman kalian itu kalau ngobrol tangannya nggak bisa diem. Jadi tangannya itu seolah-olah menceritakan apa yang sampaikan. Nah, ternyata dia punya kinestetik yang tinggi. Kemudian menikmati kegiatan yang menantang bahaya, oke, atau pengalaman fisik yang menegangkan. Oke, contohnya arum jeram, kemudian panjat tebing. Nah, itu adalah anak-anak kinestetiknya yang tinggi. Atau misalnya hiking. Hiking itu juga salah satu apa bakat kinestetik yang tinggi. Jadi dia lebih suka alam. Nah, ini nanti akan bakat kinestetik ini akan maksimal ketika didukung oleh minatnya nanti ya. Minatnya adalah nanti dia minat alam. Oke. Minat alam berarti dia itu misalnya kayak penjelajah, kemudian hiking. Nah, itu akan lebih maksimal ketika antara bakat dan minat itu sesuai. Oke, kemudian yang ini adalah interpersonal. Nah, interpersonal ini adalah biasanya dimiliki oleh anak-anak yang punya sosial tinggi. Oke, dan nanti untuk
apa profesinya itu biasanya adalah dokter, kemudian psikolog, kemudian misalnya adalah pekerja sosial, terus resepsionis. Intinya adalah pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi yang nantinya itu banyak berhubungan dengan orang lain. Kayak contohnya guru. Nah, dia harus punya sosial yang tinggi atau interpersonal yang tinggi. Kayak contohnya di sini adalah orang-orang dengan bakat interpersonal, ini dia mudah berteman. Jadi dia itu cepat nyambung ngobrol dengan orang atau mudah untuk mencari teman. Kemudian percaya diri dan merasa nyaman bertemu dengan orang baru. Nah, orang-orang dengan interpersonal yang tinggi, dia itu akan langsung nyaman ketika bertemu dengan orang baru. Nah, interpersonal ini adalah berarti hubungan antara saya dengan orang lain atau lebih ke hubungan sosial. Nah, kemudian sering menawarkan bantuan ketika orang lain memerlukan. Nah, jadi orang ini adalah terkenal orang yang sosialis atau orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kemudian sering dimintai saran. Selanjutnya lebih memilih olahraga kelompok. Nah, orang-orang ini itu lebih memilih olahraga kelompok, misalnya voli dan lain sebagainya, karena memang dia butuh interaksi dengan orang lain. Kemudian, jika mengalami masalah, cenderung minta bantuan orang lain. Nah, jadi selain dia itu juga memberikan bantuan, dia juga akan mudah untuk menerima bantuan dari orang lain. Oke. Kemudian senang terlibat di kegiatan sosial. Nah, misalnya kegiatan-kegiatan sosial itu misal amal, kegiatan kerja bakti, kegiatan-kegiatan yang memang arahnya untuk sosial. Oke, kemudian bisa menebak perasaan orang hanya dengan melihatnya. Oke, nah makanya tadi ini cocok untuk psikolog. Oke, karena dia akan seseorang apa namanya ya, dari mungkin dari raut wajahnya yang lain sebagainya meskipun orang itu belum bercerita. Oke, tapi bukan dukun ya. Oke, dia lebih suka ngumpul bareng teman daripada di rumah sendiri. Nah, orang-orang dia lebih suka mencari teman baru, dia lebih suka berinteraksi dengan orang dibandingkan dia eh, di rumah sendiri. Nah, kemudian peduli terhadap kemudian kasus-kasus sosial. Nah, intinya orang banyak sangat care. Oke, jadi orang-orang seperti nah, oke, mohon maaf tadi ada gangguan di internetnya. Kita lanjutkan lagi. Intrapersonal ini tadi adalah kebalikan dari interpersonal. Nah, di intrapersonal ini dia lebih individual, dia lebih sendiri daripada kelompok. Nah, jadi dia lebih suka mengerjakan sesuatunya itu sendiri, dikerjakan. Kemudian berkeinginan kuat mempertahankan apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya tidak memusingkan kata orang lain. Nah, sebetulnya ini oke karena mungkin kayak kata-kata orang lain itu tidak banyak dimasukkan dalam hati. Tetapi yang jadi tidak baiknya adalah karena dia itu fokusnya pada diri sendiri, maka tidak akan memusingkan atau tidak akan memperhatikan kata-kata orang lain. Nah, biasanya orang-orang seperti ini karena dia fokusnya pada diri sendiri, pada idenya sendiri, atau pada pemikirannya sendiri.
Nah, kemudian banyak berpikir tentang tujuan hidup. Nah, dia itu lebih ke apa ya, berpikirnya itu hanya tentang tujuan hidup saya, tentang tujuan saya masa depan saya. Tetapi ya itu tadi karena di sedikit, nah dia hanya akan memikirkan tujuan hidupnya. Oke, kemudian memiliki tujuan-tujuan penting dalam hidup. Oke, selanjutnya memiliki pandangan realistis mengenai kekuatan dan kelemahan diri. Nah, jadi dia itu lebih ke realistis tentang kekuatannya apa, kelemahan dirinya apa. Nah, ini ya, orang-orang dengan intrapersonal ini biasanya agak cenderung tertutup dan dia itu nggak suka kerjaannya itu dicampuri orang lain. Oke, jadi dia akan lebih fokus di apa kerjaannya sendiri, dia akan lebih fokus pada tujuannya sendiri. Oke, nah, oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tes bakat natural. Jadi, natural ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan alam. Yang KHI, kemudian LSM, kemudian yang hobinya oh, nanam sayuran, atau misalnya oh, menak waktu berhubungan dengan perkebunan. Nah, dia punya bakat natural yang tinggi. Kemudian pandai menjelaskan perbedaan. Jadi, bukan sesuatu yang misalnya ditanya mau liburan di alam dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini dia punya cita-cita atau punya keinginan untuk memiliki perkebunan atau kebun kecil. Nah, nanti di soal itu ketika muncul seperti ini pernyataannya, eh, saya saya ingin memiliki kebun kecil atau saya memiliki kebun kecil di rumah atau saya ingin membuat kebun kecil di rumah. Kemudian jawabannya adalah ya dan tidak. Oke. Jawabannya adalah ya atau tidak. Nah, itu nanti yang akan mengukur bakat natural. Kalau jawabannya ya, berarti kalian dianggap memiliki bakat natural yang tinggi. Tapi kalau misalnya jawabannya tidak, berarti kalian dianggap tidak memiliki bakat natural. Oke, kemudian mudah beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Nah, karena dia itu mudah menyesuaikan dengan alam, jadi di lingkungan manapun, misalnya dia di perkotaan, dia di pedesaan, atau misalnya di lingkungan-lingkungan baru, itu dia mudah beradaptasi. Oke. Kemudian senang memelihara hewan peliharaan, contohnya kucing, misalnya ada yang memelihara kelinci, ayam, dan lain sebagainya. Nah, jadi dia suka hewan-hewan peliharaan. Oke. Kemudian dia itu dikenal sebagai street smart ya. Jadi dia dikenal sebagai anak-anak yang apa street smart apa smart pandai dalam menunjukkan jalan. Oke. Jadi dia itu terkenal anak-anak yang memang karena dia punya bakatnya adalah alam, bakat lingkungan. Jadi orang-orang seperti ini itu dia dikenal orang-orang yang memiliki apa ya, ibaratnya itu kecerdasan atau dia itu sangat sangat pintar ketika harus menjadi penunjuk jalan atau menunjukkan jalan-jalan kayak gitu. Nah, nggak apa-apa misalnya nanti dia jadi tour guide. Nah, tour guide itu juga dia punya bakat natural yang tinggi. Ya, jadi yang terakhir adalah punya ingatan kuat terhadap detail-detail. Oke. Ya, jadi yang terakhir adalah punya ingatan kuat terhadap detail-detail suatu tempat. Nah, biasanya anak-anak seperti ini dia punya
gambaran yang kuat atau ingatannya kuat. Nah, contohnya, kalian pernah wisata ke Dieng. Ya. Nah, anak-anak dengan bakat natural, dia itu akan sangat detail. Misalnya di Dieng itu ada apa saja, posisinya itu kanan kirinya apa. Atau misalnya kalian ada yang tahu kamarnya kalian masing-masing, kamar asrama atau kamar di rumah. Nah, anak yang punya bakat natural, dia itu akan mudah ingat atau dia itu hafal detail-detail suatu tempat. Oke, jadi misalnya, oh pintunya menghadap kemana, oh sebelah kanan itu apa, sebelah kiri apa, kemudian posisi tempat tidurnya itu di mana, kemudian misalnya ada rak buku dan lain sebagainya di mana, itu dia akan hafal atau dia itu sangat sangat kuat ingatannya terhadap suatu tempat. Oke. Atau misalnya kalian pernah berkunjung ke mana, nah itu cara untuk kalian menceritakannya itu kalian punya ingatan yang kuat. Oke. Jadi ini ya karena memang dia punya kemampuan natural yang tinggi, lingkungan. Nah, natural ini berkaitan dengan lingkungan, alam, alam ini berkaitan dengan flora dan fauna, kemudian berkaitan dengan jalan dan lingkungan suatu tempat. Oke, nah nanti anak-anak ini silakan nanti kalian bisa lebih di up lagi untuk mapel-mapel IPA. Oke, oke, ini belum bisa diklik ya. Oke, selanjutnya, nah ini masuk di tes minat. Nah, tes minat ini ada minat keagamaan. Nah, minat keagamaan ini berarti dia suka mempelajari kisah teladan tentang tokoh agama. Kemudian mendengarkan lagu-lagu religi. Selanjutnya mempelajari kitab suci. Nah, kemudian mengisi waktu luang dengan membaca buku agama. Selanjutnya mengikuti kegiatan di tempat ibadah. Nah, nanti ketika ada pernyataan, misalnya saya lebih suka sekolah boarding daripada sekolah umum. Atau misalnya saya lebih suka mengisi waktu luang dengan membaca Al-Quran. Nah, berarti dia punya minat keagamaan yang tinggi. Oke, kemudian minat matematika. Nah, anak yang punya minat matematika ini akan maksimal ketika dia itu juga punya bakat logika. Tadi ya, logika adalah berkaitan dengan matematika atau eksak. Nah, minat matematika ini adalah kegiatan mengukur. Selanjutnya, suka merancang kegiatan berdasarkan ketepatan waktu. Selanjutnya, suka menggunakan hitungan dalam memprediksi suatu eh sesuatu. Nah, kemudian menyukai grafik. Ini nanti cara pengkomunikasiannya, orang matematika itu lebih suka menggunakan grafik, menggunakan hitungan. Oke, dia bedanya dengan tadi yang gambar ya. Kalau tadi bakat yang gambar itu adalah cara dia menjelaskan sesuatu itu dengan gambar. Orang matematika atau orang logika itu cara menjelaskan sesuatu, datanya itu menggunakan grafik atau menggunakan angka. Orang bahasa, dia menggunakan eh tulisan, dia menggunakan cerita. Oke, jadi kalian tinggal nanti, oh saya itu lebih mudah untuk mempresentasikannya itu dengan apa? Dengan gambar, dengan grafik atau angka atau dengan cerita. Nah, itu yang nanti akan apa ya, memberikan pemahaman kalian itu masuknya di bakat mana. Kemudian suka menjelaskan dalam bentuk angka tadi ya. Selanjutnya membaca teliti terhadap soal hitungan. Nah, orang-orang ini biasanya sangat teliti terhadap hitungan. Kemudian minat IPA. Nah, minat IPA ini tadi akan lebih maksimal ketika kalian punya bakat di natural. Nah, tadi ya mengamati peristiwa alam, kemudian suka dengan kejadian ilmiah, contohnya gunung meletus. Nah, ini peristiwa alam juga sama ya, gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, kejadian ilmiah ini kejadian-kejadian yang secara ilmiah. Contohnya, kalian suka percobaan-percobaan ilmiah dan lain sebagainya ya. Kemudian suka melakukan percobaan ilmiah, suka mendalami tentang proses kimiawi suatu zat. Oke, jadi kalian itu suka nih, misalnya ada proses kimiawi suatu zat, kalian suka belajar, mengamati pertumbuhan tanaman, kemudian diskusi tentang kejadian alam. Nah, ini untuk IPS. Nah, anak-anak IPS ini memiliki konsep adalah dia suka mempelajari peta, kemudian suka membaca buku sejarah, suka mempelajari benda peninggalan sejarah, suka mempelajari kehidupan sosial, dan mempelajari kegiatan ekonomi. Nah, nanti ketika ada pernyataan,
Saya lebih suka mempelajari tentang peninggalan-peninggalan sejarah. Jawabannya ya atau tidak. Nah, kalau kalian jawabannya ya, berarti kalian masuk di minat IPS. Kalau jawaban tidak, berarti kalian tidak masuk di minat IPS. Oke, kemudian minat bahasa dan budaya. Ini hampir sama ya sebetulnya untuk penunjang. Nah, jadi suka cerita, kemudian diskusi bahasa, bermain peran, membaca, menulis karya, menulis buku harian. Nah, kalau kalian ada yang suka menulis buku harian, nah dia punya minat di bahasa. Kemudian suka pidato, suka puisi, nah dia apa namanya punya minat di bahasa. Kemudian teknologi dan rekayasa. Nah, suka menggambar bangunan, kemudian merakit alat elektronik, kemudian suka dengan teknologi. Nah, ini adalah anak-anak yang suka teknologi. Nah, biasanya anak-anak seperti ini itu adalah anak yang memiliki urusan teknik. Dan anak-anak seperti ini biasanya akan tinggi di matematika divisi tinggi. Kemudian teknologi komunikasi ini adalah anak yang atau anak-anak TIK, aplikasi kemudian dia bermain kemudian minat kesehatan. Nah, ini adalah minat anak-anak yang jurusan kesehatan atau nanti kalian bisa fokus di biodan kegiatan yang berhubungan dengan PMR, kemudian obat-obatan, terus pola hidup sehat, meneliti tentang kesehatan, penemuan-penemuan kesehatan. Nah, dia minat di kesehatan. Selanjutnya agrobisnis teknologi. Nah, ini yang suka dengan tanaman, pertanian, kemudian meneliti tentang tanaman, wisata-wisata pertanian. Nah, dia punya minat di sini, agrobisnis dan teknologi. Nah, ini yang suka dengan perikanan. Ketika kalian misalnya suka meneliti atau hal-hal yang berhubungan dengan perikanan, nah, berarti minat kalian adalah di perikanan dan kelautan. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan pernyataannya. Oke. Kemudian minat bisnis dan manajemen. Nah, ini anak-anak yang suka dengan bisnis, misalnya perbankan, kemudian manajemen, kemudian kegiatan yang berkaitan dengan bisnis ya. Selanjutnya minat pariwisata. Nah, anak-anak minat pariwisata ini dia suka kunjungan wisata, terus perhotelan, tata boga, misalnya biasanya masak-memasak. Oke, kemudian ini seni kerajinan. Nih, seni kerajinan ini nanti bisa didukung oleh bakat gambar. Oke, jadi tinggal nanti eh, dispesifikasikan dia mau yang lukis, musik, menari, atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah minat olahraga. Nah, minat olahraga ini adalah tadi ya anak-anak yang di itu kalau bakat olahraganya juga tinggi agar bisa maksimal. Oke, jadi itu ya untuk hari ini untuk bakat minatnya sudah cukup jadi sesuai dengan peran. Yang penting adalah dari adik nanti bisa paham bakatnya agar nanti bisa menjawab. Kalau misalnya pernyataannya itu menahan tentang alam, berarti itu peritural. Kalau berkaitan dengan membaca, menulis, berarti itu akan menanyakan tentang bakat bahasa atau minat di bahasa budaya. Oke, jadi itu dari saya. Terima kasih. Semoga sukses selalu dan sampai ketemu di Man Insan Cendekia. Oke, mungkin